Perkenalkan, nama saya Remedi Lasamba Sitepu dari kelas 11 IPA 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perjanjian Kalijati dapat terjadi dan apa itu perjanjian Kalijati. Nah, perjanjian Kalijati merupakan perjanjian antara Jepang dan Belanda yang berisi tentang penyerahan kekuasaan Indonesia oleh Belanda kepada Jepang tanpa ada syarat apapun. Nah, perjanjian ini terjadi pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, apa saja sih hal-hal yang melatar belakanginya perjanjian tersebut? Hal-hal yang melatar belakangi tersebut adalah pada saat masa Perang Dunia Kedua, pihak sekutu yaitu Belanda, Amerika, dan Inggris pada saat itu mengalami kerugian banyak dikarenakan perang dengan pihak poros yaitu Jepang, Italia, dan Jerman dan lain-lainnya. Nah, pada saat itu juga Jepang berhasil menyerang pangkalan militer Pearl Harbor dan Italia dan Jerman juga hampir menguasai seluruh Eropa pada saat itu. Nah, pada saat itu juga Jepang diberikan izin oleh Jerman untuk membangun pangkalan militer di Asia Tenggara. Karena izin tersebut, Jepang pun memiliki ambisi untuk menguasai seluruh kawasan Asia, sebagaimana dengan Italia dan Jerman menguasai seluruh wilayah Eropa. Karena hal tersebut, karena izin yang diberikan Jerman kepada Jepang tersebut, Jepang pun tiba di Indonesia, yaitu tepatnya di Tarakan pada Januari 1942. Setibanya di Indonesia, Jepang pun membuat propaganda, yaitu propaganda 3A. Propaganda tersebut yaitu adalah Jepang adalah cahaya Asia, Jepang adalah pemimpin Asia, dan Jepang adalah pelindung Asia. Karena propaganda tersebut, masyarakat Indonesia pada saat itu yang telah lelah dijajah oleh Belanda akhirnya pun membantu Jepang melawan pihak Belanda. Karena hal tersebut, Belanda yang didesak terus seperti itu akhirnya pun menyerah tanpa syarat dan melakukan perjanjian Kalijati pada saat itu. Nah, pada perjanjian tersebut banyak didatangi oleh banyak petinggi-petinggi dari kedua belah pihak. Dari pihak Belanda sendiri ada yaitu Tjarda van Stekelenburg dan juga Hendrik Terpunter. Sedangkan dari pihak Jepang sendiri yaitu ada Hoshida Ishimura. Nah, setelah ditandatanganya perjanjian tersebut, akhirnya pihak Belanda pun mundur dan menyerahkan Indonesia kepada Jepang tanpa adanya syarat apapun. Dampak-dampak dari perjanjian ini adalah berakhirnya penjajahan Belanda atas Indonesia dan dimulainya penjajahan Jepang atas Indonesia. Karena hal tersebut bukannya menguntungkan pihak Indonesia, namun justru malah merugikan Indonesia karena penjajahan Jepang pada saat itu sangatlah bisa disebut sangat mengerikan. Nah, hal itu saja yang dapat saya jelaskan dari perjanjian Kalijati. Selamat malam dan terima kasih.